Bahas Karbala dalam perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita akan mengkaji detik-detik terbunuhnya atau syahidnya Husain bin Ali dalam perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadirin sekalian, sebagian kaum muslimin banyak menjadikan rujukan untuk mengkaji peristiwa Karbala ini dari buku-buku orang Syiah. Maka kita dapati bagaimana distorsi sejarah terjadi lewat tulisan orang-orang Syiah. Maka kewajiban kita untuk meluruskan sejarah itu, karena Ahlus Sunnah punya rujukan dari para ulama yang menegaskan seperti apa peristiwa syahidnya Husain bin Ali di Karbala. Hadirin sekalian, karena dari sini orang-orang Syiah sering merekrut orang-orang awam untuk menjadi Syiah. Dan tentu bukan kebetulan ketika Syiah sekarang sudah banyak di negeri ini, Pak. Dan sebagian kader mereka menjadi anggota parlemen, duduk di parlemen, anggota dewan. Ya, sampai kemarin membuat acara besar di GBK. Acara besar itu diberikan izin, bahkan dijaga ketat sekali. Saya pernah menyampaikan di majelis ini, hati-hati ketika mereka sudah masuk ke parlemen, karena sejarah memberikan pelajaran kepada kita. Runtuhnya Daulah Bani Abbasiyah juga karena pengkhianatan orang Syiah yang bernama Ibnu Al-Qami ketika dia menjadi wazir atau perdana menteri, yang banyak membisiki seorang pemimpin yang bodoh, yang jahil, Al-Musta'sim. Dan ketika banyak membisikkan kepada Al-Musta'sim, hingga akhirnya dia mendapatkan celah, dia menulis surat kepada Hulagukan, sang pemimpin Mongol waktu itu, sampai kemudian Baghdad diluluhlantahkan. Dalam waktu 40 hari, muslimin yang menjadi korban sebanyak 2 juta. Ya, nggak cuma itu, buku-buku yang ditulis para ulama di perpustakaan Baitul Hikmah dikeluarkan, dibuang ke Sungai Tigris. Ya, nah ini musibah besar. Nah sekarang juga kita lihat banyak orang-orang Syiah yang duduk di parlemen, Pak, anggota dewan. Ini harus kita waspadai, saudaraku. Nah, hadirin sekalian, mari kita bahas seperti apa Karbala dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadirin sekalian, peristiwa terbunuhnya Husain bin Ali ini terjadi pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah. Ini peristiwa besar yang menyimpan luka yang mendalam di hati kaum muslimin. Bagaimana para ulama Ahlus Sunnah menuliskan sejarah Karbala dari masa ke masa, dan di mana orang-orang Syiah melakukan distorsi sejarah terhadap peristiwa ini. Yang pertama, hadirin sekalian, ketika Muawiyah bin Abu Sufyan wafat tahun 60 Hijriah, otomatis yang naik menjadi penggantinya adalah putranya, yaitu Yazid ibn Muawiyah. Kita tahu bahwasannya Muawiyah mengangkat Yazid sebagai penggantinya itu tidak berdasarkan syura yang dikembalikan kepada muslimin, tetapi Muawiyah bin Abu Sufyan yang langsung mengangkat. Para ulama Ahlus Sunnah menyebutkan Muawiyah bin Abu Sufyan mengangkat Yazid sebagai penggantinya karena Muawiyah berijtihad, yang tentu ijtihad Muawiyah ini ditolak oleh para sahabat yang masih ada waktu itu. Ya, bukan masalah Yazidnya, bukan, tetapi caranya gitu. Cara Muawiyah ya mengangkat putranya ini yang diprotes para sahabat, Pak. Waktu itu masih ada sahabat seperti Ibnu Umar, Ibnu Abbas, kemudian ada Husain bin Ali, dan ada juga Abdullah bin Zubair. Ini para sahabat yang mulia. Nah, ketika diangkat Yazid, sahabat protes. Alasannya 2. Yang pertama, cara seperti itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Protes sahabat itu. Yang kedua, masih ada orang yang layak
untuk menjadi pengganti Muawiyah, lebih baik daripada Yazid bin Muawiyah. Maka wajar kalau sahabat protes. Masih ada Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Husain ibn Ali, Abdullah bin Zubair. Kenapa tidak disertakan saja nama Yazid dalam pemilihan gitu? Biar nanti yang milih muslimin. Kalaupun yang terpilih Yazid, nggak ada masalah. Yang jelas bukan dengan cara langsung ditunjuk oleh ayahnya gitu, tetapi lewat syura. Nah dari sini bermula, Pak. Nah ketika itu semua berbaiat karena melihat kemaslahatan. Tinggal beberapa orang yang tinggal di Madinah. Yang pertama Ibnu Abbas, yang kedua Ibnu Umar, yang ketiga Husain bin Ali, yang keempat Abdullah bin Zubair. Belum mau berbaiat ini. Bukan tidak akan, belum mau. Masih melihat, mempertimbangkan maslahat madaratnya. Ditekan terus, akhirnya Ibnu Abbas berbaiat juga. Ibnu Umar berbaiat juga. Tinggal dua nih, Husain dan Abdullah bin Zubair. Akhirnya Abdullah bin Zubair berangkat ke Mekah, kemudian menyusul Husain bin Ali bersama keluarga untuk merenunglah, melihat bagaimana diskusi panjang lebar tentang pengangkatan Yazid ibn Muawiyah. Hadirin sekalian, ketika itu berita ini Pak sampai kepada orang-orang Kufah. Kufah itu sekarang Irak. Ali bin Abi Thalib, ayahnya Husain bin Ali, menyampaikan seperti apa karakter orang Kufah itu Pak. Kenapa dulu yang disimpan gubernur di sana orang-orang yang tegas gitu, karena memang beda karakter wataknya itu. Dulu ada yang disimpan terkenal gubernur yang keras, Al-Hajjaj ibn Yusuf. Memang pas itu untuk orang seperti itu gitu ya. Ali bin Abi Thalib dibunuh di mana? Di Kufah ya, orang-orang Khawarij di sana. Nah sampai kabar belum dibaiatnya Husain bin Ali, belum berbaiat dan Abdullah bin Zubair kepada orang Kufah, maka mereka menulis surat. Apa intinya? Mereka menulis surat, ya Husain, kami mendengar engkau belum berbaiat kepada Yazid. Sama, kalau begitu kami juga tidak suka kalau yang menggantikan mau itu Yazid. Ayo, aku akan memberikan bayat kepada engkau. Kita akan sama-sama menegakkan nahi munkar. Surat datang, Pak. Pertama datang nggak digubris. Datang lagi, datang lagi, datang lagi terus. Ini surat sampai disebut oleh para ulama jumlahnya mencapai 500 sampai 1000, Pak. Waktu itu kan luar biasa Pak, sehingga penasaranlah Husain bin Ali, ini ada apa dengan orang-orang Kufah gitu lah. Akhirnya Husain memerintahkan sepupunya Muslim bin Aqil. Kata Husain, ya Muslim, idhab anta idal Kufah, kamu berangkat ke Kufah, pastikan benar enggak sih apa yang terjadi di Kufah, mereka mengirim surat kepada kita ini. Baik, maka Muslim bin Aqil berangkat ke Kufah. Setibanya di Kufah, Muslim bin Aqil disambut oleh orang-orang Kufah. Orang Kufah menyangka ini adalah Husain. Marhaban bibni binti Rasulillah, selamat datang bagi putranya putri Nabi gitu, putra putri Nabi gitu. Jadi maksud putranya Fatimah. Apa kata Muslim bin Aqil? Ana lastu Husain bal ana Muslim bin Aqil. Aku bukan Husain, aku Muslim bin Aqil. Muslim bin Aqil, engkau siapanya Husain? Aku sepupunya. Aku diperintahkan untuk memastikan tentang surat yang datang dari kalian. Oh iya benar, kami akan berbaiat untuk Husain. Kita menegakkan nahi munkar. Kata Muslim, baik kalau begitu berikan baiat kalian. Maka dipilih rumah salah seorang tokoh mereka, apa namanya? Hani bin Urwah. Tokoh ini, tokoh besar di Kufah. Orangnya baik Hani bin Urwah ini. Akhirnya Hani bin Urwah kemudian bertemu dengan Muslim bin Aqil, sepakat setiap hari orang-orang datang memberikan baiat. Datang berbaiat 1000, 2000, 3000 terus sampai kata para ulama itu yang berbaiat kepada
Husain bin Ali lewat Muslim bin Aqil kurang lebih sampai 18.000, Pak. Banyak sekali berdatangan kita. Nah, peristiwa ini sampai kepada khalifah di Damaskus, Yazid bin Muawiyah. Kata Yazid, wah ini nggak boleh dibiarkan. Maka Yazid meminta kepada gubernur Kufah waktu itu, siapa namanya, An-Nu'man ibn Bashir, sahabat Nabi. Nu'man bin Bashir, beliau rawi hadis, banyak menyampaikan hadis. Nu'man bin Bashir diminta oleh Yazid bin Muawiyah, hentikan pembaiatan terhadap Husain di Kufah. An-Nu'man bin Bashir nggak bisa berbuat apa-apa, Pak, karena dia sendiri terus orang tidak setuju gitu dengan cara seperti itu. Cuma dia nggak berani, lambatlah. Maka Yazid kemudian memecat An-Nu'man bin Bashir karena nggak ada perubahan, dan diangkatlah Ubaidullah ibn Ziyad. Dia dulunya gubernur mana? Gubernur Basrah, masih Irak juga, Pak, kan dua wilayah. Apa kata Yazid bin Muawiyah? Ya Ubaidullah, engkau pergi ke Kufah, gabungkan Basrah dan Kufah berada di bawah pemerintahan kamu, kepemimpinan kamu gitu. Aku telah memecat Nu'man bin Bashir. Bereskan tentang perkara pembaiatan orang Kufah kepada Husain bin Ali. Jangan sampai terjadi. Gimana caranya, harus beres. Maka Ubaidullah ibn Ziyad berangkat menuju Kufah setelah dipecatnya Nu'man bin Bashir. Dia datang ke Kufah, dia mencari tahu. Nah, memang benar dia dapat kabar terjadi pembaiatan kepada Husain yang diwakili oleh Muslim bin Aqil. Dia mencari tahu, cuma nggak ketemu, Pak. Akhirnya apa? Ubaidullah ibn Ziyad dia menyewa seorang intelijen, intel, jasus, ini intel, Pak. Siapa namanya? Mu'qil al-Basrah. Mu'qil, dia orang hebat memang. Diminta, dibayar mahal, pokoknya harus ketemu di mana tempat pembaiatan terhadap Husain yang diwakili oleh Muslim bin Aqil di Kufah ini. Harus ketemu. Dia cari, ketemu juga. Dia nyamar. Mu'qil ibn Basrah ini dia nyamar, dia menyampaikan, aku dengar kalian berbaik kepada Husain. Ya, awalnya nggak mudah dipercaya, Pak. Tapi karena dia menyampaikan, tolonglah pertemukan aku dengan Muslim bin Aqil itu. Karena aku juga sama, aku ingin berbaiat kepada Husain bin Ali, aku tidak suka kepada Yazid. Begitulah kondisinya. Terus, nggak langsung dibawa, terus sampai kemudian akhirnya dipertemukan juga. Dipertemukan dengan Muslim bin Aqil di rumah Hanif bin Urwah. Dia duduk di sana, dia belajar, dia ikut rapat segala macam, meyakinkan, sampai kemudian Hanif bin Urwah pun menyampaikan rekomendasi, ya Muslim dia orang baik, dia bagian dari kita. Setelah sekian lama akhirnya Mu'qil izin kembali, diizinkan, dan dia langsung bertemu dengan Ubaidullah ibn Ziyad, dan dia membeberkan semuanya. Ini pelajaran penting, Pak, ya. Kadang-kadang umat Islam sering sekali diintelin gitu kan, karena kepolosan keluguannya mudah aja diacak-acak perjuangannya gitu kan. Itu kadang pelajaran juga, kan dulu sudah begitu. Itulah politik begitu, Pak. Disampaikan semuanya, detail sekali, jumlahnya yang berbaiat, kapan pergerakannya, semua lengkap. Marahlah Ubaidullah ibn Ziyad, maka dia langsung memanggil Hanif bin Urwah. Panggil Hanif bin Urwah, katanya. Dipanggil, Pak, pas dipanggil ditanya, ya Hani, engkau kenal sama Muslim bin Aqil? Muslim bin Aqil. Siapa Muslim bin Aqil, katanya? Nggak kenal sama Muslim bin Aqil. Siapa Muslim bin Aqil? Nggak kenal. Apa kata Ubaidullah ibn Ziyad? Engkau tidak kenal, padahal engkau bersama dia. Aku tidak tahu siapa Muslim bin Aqil. Baik, tolong sampaikan di mana Muslim bin Aqil, engkau akan selamat. Nggak tahu di mana Muslim bin Aqil, nggak ada hubungan dengan aku.
Oh begitu, baik. Mukil, ta'al. Mukil keluar katanya. Keluar dia Mukil ini Pak, ketemu sama Hani bin Urwah. Hani, engkau kenal siapa orang ini? Astagfirullah. Ini pengkhianat tuh kan, ini pintar rupanya. Sudah nggak bisa apa-apa. Sekarang juga beritahu di mana Muslim bin Aqil. Apa kata Hani bin Urwah? Seandainya dia ada di sampingku sekarang ini nih, aku nggak akan beritahu, aku nggak akan bergeser, akan aku angkat kakiku untuk memberitahukan siapa di mana Muslim bin Aqil. Intinya dia akan menjaga, tidak akan aku beritahu di mana Muslim bin Aqil. Marah Ubaidullah, pun dipukul dan dipenjarakan, disiksa apa dipenjarakan, penjara katanya. Kabar ini sampai kepada Muslim bin Aqil Pak. Ditangkapnya Hani bin Urwah, tokoh mereka kan. Hani ditangkap, dipukulin, disiksa sampai kepada Muslim bin Aqil. Maka Muslim bin Aqil menyuruh semua orang yang berbaiat kepada Husain lewat dirinya. Mana yang berbaiat kepada Husain? Kumpul semua. Kita akan bebaskan Hani bin Urwah yang ditangkap oleh gubernur zalim, kata Muslim bin Aqil. Nah sebelum itu Pak, Muslim bin Aqil sempat menulis surat. Dia nulis surat kepada Husain bin Ali. Isinya bagaimana? Datanglah kemari ya Husain, orang-orang Kufah menanti kedatangan engkau. Dia memang benar, sekarang ribuan orang berbaiat kepada engkau lewat aku. Datanglah kemari. Surat ditulis Pak. Nah Muslim bin Aqil mengumpulkan, dikepung rumahnya Ubaidullah ibn Ziyad, kantornya gubernur itu dikepung oleh puluhan ribu orang Pak, di waktu duha itu. Tetapi ya Ubaidullah ibn Ziyad orang yang cerdik juga. Dia paham, dia takut juga, tapi dia cerdik. Wah ini di luar dugaan akan diserang sebanyak itu. Akhirnya kata Ubaidullah, dia menyampaikan, kalian bubar, kalau tidak aku akan beritahu Khalifah Yazid ibn Muawiyah, dia akan kirim pasukan yang jumlahnya lebih banyak dari jumlah kalian berkali-kali lipat. Kemudian dia mengumpulkan para intelijen, disusupi Pak, sampaikan siapapun yang tidak membubarkan diri, yang tetap di sana akan habis keluarganya. Ya, ke rumah-rumah semua, termasuk istri-istrinya Pak, disampaikan, panggil suami kamu agar pulang, kalau tidak nanti kamu akan terkena hukuman oleh Khalifah. Ditakut-takut, digertak, takut-takuti. Itu menjelang duhur Pak, dari puluhan ribu orang menjadi setengahnya. Kata para ulama, Ibnu Jarir At-Tabari menyebutkan dalam Tarikh Tabari itu, sampai kemudian menjadi sekitar 4.000 orang saja Pak. Duhur tuh dibersih terus, asar berkurang lagi, jadi berapa? Tinggal 1.000 orangan Pak. Maghrib tinggal ratusan orang. Ya Isya itu semua bubar, tinggal Muslim bin Aqil seorang diri, ditinggalkan oleh orang-orang. Kaget itu Muslim bin Aqil. Ini orang begitu mudahnya melepaskan baiat gitu kan? Kan enggak sembarang orang berbaiat tuh, ada konsekuensinya gitu. Semudah ini mereka melepaskan baiat, padahal tadi berkumpul di sini untuk berjuang. Menangislah Muslim bin Aqil. Bukan takut mati, bukan. Dia sudah ngirim surat kepada Husain. Gimana gitu kan? Kalau sampai Husain datang kemari kan? Apa ngaralat apa? Kalau ada WhatsApp bari. Belum ada WhatsApp, masalah susah gitu kan, ngirim berapa lama gitu kan, gimana nyusulnya tuh. Sedih Muslim bin Aqil Pak. Maka Muslim bin Aqil kemudian mencari rumah yang terbuka pintunya Pak. Dia ingin minta minum, haus Pak, keliling, enggak dibuka. Kenapa? Mereka takut sekali dengan ancaman sang gubernur itu. Hadirin sekalian, Ubaidullah ibn Ziyad ini Pak, dan nanti sang pembisik yang menjadi penyebab terbunuhnya Husain bin Ali, siapa dia? Syamir bin Dzil Jausan. Dialah orang yang ketika perang Siffin berada di barisan Ali bin Abi Thalib. Tetapi ketika Ali menerima damai dengan Muawiyah dalam proses tahkim itu, berontak mereka, celakal Khawarij. Sampai kemudian mereka berada di barisan orang yang sepakat untuk membunuh Ali. Jadi itu orang Kufah begitu mudahnya mereka ya melepaskan baiat itu, dianggapnya biasa saja gitu. Karena mereka bicara kepentingan saja Pak. Ini kalau kemudian di awal dia mengira dengan berbaiat kepada Husain, Husain kuat kan,
kita menang lah. Cuman Yazid di Syam nggak ada yang ngedukung, yang lain ngedukung seperti kakaknya Hasan kan begitu di benak dia. Ternyata tidak seperti itu. Dia melihat, wah ini yang kuat malah Yazid, berbelok pindah langsung gitu. Jadi bukan lagi bicara prinsip, tidak, kepentingan saja. Sekarang di sini, besok di sana. Itu kata para ulama sejarah begitu. Singkat cerita bagaimana hadirin sekalian, maka ditangkaplah Muslim bin Aqil oleh Ubaidullah ibn Ziyad. Ya, ditangkap. Kemudian Hani bin Urwah dan Muslim bin Aqil ditangkap. Jadi sekalian Muslim bin Aqil dibunuh, Pak. Nah, sebelum dibunuh, Muslim bin Aqil minta izin kepada sang gubernur. Ya Ubaidullah, izinkan aku nulis surat. Kepada siapa? Kepada Husain. Oh boleh, silakan. Dia nulis surat yang isinya, ya Husain, jika surat ini sudah sampai kepada anda, boleh jadi aku sudah tidak ada lagi. Tolong jangan datang ke Kufah, cari tempat selain Kufah. Orang-orang Kufah pengkhianat dia. Maafkan aku yang sudah menulis surat, terburu-buru mengambil keputusan. Dia orang yang tidak amanah, tidak baik. Mereka pengkhianat semuanya. Aku dibiarkan seorang diri. Mungkin surat ini sampai aku sudah tidak ada, kata Muslim bin Aqil. Maka akhirnya diaraklah ya Yazid Muslim bin Aqil dan Hani bin Urwah diarak kota Kufah. Siapa yang berani berbaik kepada Husain, seperti nasibnya nanti. Diarak. Sampai kemudian diarak di tengah kota, dipenggal kepalanya Muslim bin Aqil dan dibunuhlah Hani bin Urwah. Kapan ini terjadian? Kejadiannya tanggal 10 Zulhijjah tahun 60 Hijriah, hari Arafah, Pak. Oke, ini kondisi di Kufah. Semenjak itu maka dia membuat sikap, apa sikapnya? Jangan ada orang yang boleh keluar dari Kufah dan nggak boleh ada yang masuk. Ini aturan gubernur ini gitu. Dia buat aturan. Setelah itu nggak boleh ada yang keluar dari Kufah dan tidak boleh ada orang masuk ke Kufah kecuali seizin mereka gitu. Ketat sekali. Nah, kita ke Husain bin Ali, Pak. Husain ini dialog dengan para sahabat. Ini gimana nih, surat banyak sekali. Semua sahabat satu kesimpulannya, ya Husain jangan berangkat. Negeri penuh fitnah di sana itu. Ayahmu dibunuh di Kufah, ya Husain. Jangan berangkat ke sana. Kami sayang kepada engkau. Ibnu Umar menyampaikan, Ibnu Abbas menyampaikan, Abdullah bin Zubair, semua menyampaikan. Tapi Husain bin Ali menyampaikan, tapi nggak mungkin sebanyak ini gitu. Biarkan aku berangkat, sekadar ingin bertemu dengan mereka. Apa tujuan mereka menulis surat sebanyak ini? Itu saja. Jangan berangkat. Wah, ditahan, Pak. Tetapi qadarullah wa masya'afa'al. Memang sudah tercatat di Lauhul Mahfud. Akhirnya apa? Berangkatlah Husain bin Ali bersama Ahlul Bait. Dari putranya Hasan, bahkan putra-putrinya dia sendiri, kakaknya Zainab, keluarga Ja'far, keluarga Muslim bin Aqil, semua berangkat. Sekitar 70 orang lebih. Belum beberapa orang yang akan yang menjadi pengikutnya gitu. Berangkat. Maka mereka berangkat, setelah susah dinasihatin, kekeh juga sudah. Hanya mendoakan para sahabat, semoga Allah menjaga kalian ya ahlul bait Rasulullah. Dilepas dengan tangisan. Husain berangkat tanggal berapa? Tanggal 8 bulan Dzulhijjah, hari Tarwiyah. Dari Mekah, Pak. Dia bergerak dari arah Tan'im dulu. Berangkat dari Tan'im, kemudian dia dari Tan'im bergerak ke arah As-Saffah. Ini kan rute ke utara ya. Rute menuju ke arah ke Najd kan, kemudian nanti ke Syam, ke Irak gitu. Dari Saffah ke Batnu Rumah, ini masih ada pandangannya, masih ada. Batnu Rumah ini padang pasir. Batnu Rumah. Kemudian di Saffah dia bertemu dengan Farazdak, seorang penyair yang terkenal. Farazdak itu berkeluar kan sebelum adanya kejadian tadi itu, jadi masih boleh gitu keluar. Kata Husain bin Ali, ya Farazdak, engkau dari mana? Kufah. Jadi Kufah. Ceritakan kondisi penduduk Kufah. Farazdak menyampaikan, ya Husain, kamu bertanya kepada orang yang tepat, aku baru pulang dari mereka. Qulubuhum ma'aka wa suyufuhum ma'a Bani Umayyah. Husain, orang-orang Kufah itu
hati mereka bersamamu, namun pedang mereka bersama Bani Umayyah. Artinya apa? Dia jadi orang Kufah itu melihat keuntungan saja, Pak. Pokoknya mana yang menguntungkan dia akan pindah, mudah pindah gitu. Memang dia ingin dengan kalian, dengan engkau memberikan bayar, tetapi dia melihat keuntungan saja gitu. Yang kuat yang dia akan berpindah mudah sekali, hati-hati dengan mereka. Ini kalimat siapa? Farazdak. Bergerak ke Batnu Rumah sampai kemudian tibalah ketika di Batnu Rumah ini Husain ibn Ali mengutus sahabatnya Qais ibn Mu'sir As-Saydawi, kata dia, tulis surat sampaikan kepada penduduk Kufah, kepada Muslim bin Aqil, aku sudah sampai Batnu Rumah, enggak lama lagi akan nyampe ke Kufah. Disampaikan, tetapi kemudian karena sudah ada aturan tadi nggak boleh masuk, maka dibunuhlah Qais ibn Mu'sir ini. Jadi nggak sempat nyampe surat Husain kepada mereka. Di Zarud, nama tempat juga ini udah tengah-tengah, Pak. Zarud antara Mekah dengan Kufah. Husain mendapat kabar terbunuhnya Muslim bin Aqil. Maka kata Husain, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya Husain bermusyawarah dengan semua rombongan. Kata keluarga dari Muslim bin Aqil, ya Husain, gak mungkin kita kembali, kita akan nuntut balas. Kenapa mereka berani membunuh saudara kita Muslim bin Aqil? Gak boleh tinggal diam. Kalau anda mau pergi, ya pergi, silakan, tetap kami akan berangkat ke Kufah. Kata Husain, gak mungkin aku meninggalkan kalian, ayo sama-sama kita berangkat. Adapun yang lainnya, pengikutnya bukan Ahlul Bait, dipersilakan kembali masing-masing. Maka mereka sebagian kembali berangkat. Nah kemudian tibalah di Zubalah, makin dekat Qadisiyah. Batnu Rumah, kemudian Zarud, ada Zubalah, dekat ke Qadisiyah, udah masuk ke Kufah. Nanti kan Qadisiyah baru Karbala. Di Zubalah Husain bin Ali menerima surat yang dikirim oleh siapa? Muslim bin